Hai, saya Muhammad Mustaqul Abidin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sifat dari penelitian kuantitatif. Latar belakang, metode penelitian pada hakikatnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Langkah utama dalam penelitian kuantitatif. Apa langkah utama dalam penelitian kuantitatif? Yaitu pemilihan teori, karena akan mencakup proses-proses berikutnya dalam penyusunan hipotesis, konsep-konsep yang akan digunakan, proses metodologi, dan alat analisis data atau pengolahan data secara benar. Lalu sejauh mana langkah-langkah utama mengikuti urutan yang ketat? Sebuah studi yang menggunakan desain cross-sectional menggunakan instrumen penelitian survei sosial yang melibatkan pengujian hipotesis. Apakah langkah-langkah tersebut menyarankan pendekatan deduktif atau induktif terhadap hubungan antara teori dan penelitian? Ya, pendekatan deduktif merupakan pemberian penjelasan tentang prinsip-prinsip isi pembelajaran. Kemudian dijelaskan dalam penerapannya atau contoh-contohnya dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menjelaskan teoritis ke bentuk yang realistis, menjelaskan hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Kehadiran elemen deduktivitisme dan induktivitisme merupakan indikasi dari fondasi positifisme penelitian kuantitatif. Konsep dan ukurannya. Mengapa penting? Perangkat pengukuran menyediakan instrumen yang konsisten untuk mengukur perbedaan. Konsistensi ini berkaitan dengan 2 hal, kemampuan kita untuk konsisten dari waktu ke waktu, dan kemampuan kita untuk konsisten dengan peneliti lain. Lalu bagaimana dengan beda pengukuran dan indikator? Pengukuran memungkinkan kita untuk menggambarkan perbedaan yang bagus, memberikan kita perangkat ukur yang konsisten, dan memberikan dasar untuk perkiraan yang lebih tepat. Indikator yaitu untuk memberikan ukuran konsep dengan beberapa cara dalam membuat indikator, seperti melalui sebuah pertanyaan dalam wawancara ataupun sebuah kuesioner. Multi indikator lebih disukai. Dalam pendekatan, menggunakan banyak indikator dapat menekan jika ada kemungkinan bahwa satu indikator salah mengklasifikasikan banyak individu. Next. Tentang reliabilitas dan validitas, keandalan yang terpenting. Stabilitas, karena pertimbangan untuk suatu ukuran stabil dari waktu ke waktu, sehingga kita dapat yakin bahwa hasil yang berkaitan akan bagus. Reliabilitas dan validitas dapat dibedakan secara analitis. Keduanya terkait karena validitas mengasumsikan reliabilitas. Artinya, jika ukuran Anda tidak dapat diandalkan, maka tidak dapat valid. Jika ukuran tidak stabil dari waktu ke waktu, ukuran tersebut tidak dapat menyentuh konsep yang seharusnya terkait jika ukuran tersebut berfluktuasi. Lalu kriteria utama validitas apa? Beberapa cara untuk menetapkan validitas dieksplorasi dalam teks. Pertama, validitas wajah, validitas bersamaan, validitas prediksi, membangun validitas, dan validitas secara konvergen. Keasikan peneliti kuantitatif. Garis besarnya, keasikan ini mencerminkan keyakinan yang didasarkan secara epistemologis tentang apa yang merupakan pengetahuan yang dapat diterima. Pada bagian ini, ada 4 perhatian khusus yang dapat dilihat dalam penelitian kuantitatif.
akan diuraikan dan diperiksa pengukuran, kausalitas, generalisasi, dan replikasi. Replikasi penting. Kemungkinan objek-objek kurangnya dan intuisi nilai-nilai peneliti akan jauh lebih besar ketika memeriksa dunia sosial daripada ilmu tentang alam. Kritik peneliti kuantitatif. Masalah krusialnya apa? Kegagalan para praktisi untuk menangani masalah makna secara memadai karena dalam penelitian kuantitatif bersama dengan fondasi epistemologis dan ontologisnya telah menjadi fokus banyak titik dan banyak kritik, terutama eksponen dan juru bicara peneliti kuantitatif. Adopsi model oleh penelitian kuantitatif dalam penerapan seperangkat perhatian yang terkait dengan strategi penelitian kuantitatif yang mengungkapkan kombinasi orientasi epistemologis, interpretatif atau penekanan pada makna yang sudut pandang individu, dan ontologi konstruksionis atau penekanan pada melihat dunia sosial sebagai produk individu, bukan sebagai suatu di luar mereka. Apakah selalu seperti ini? Dikarenakan sebagian besar artikel menggunakan Alpha Cronbach, tetapi karena peringkat ini hanya relevan untuk multi-item, karena alat ini mengukur konsistensi internal, stabilitas, validitas, banyak pengukuran yang digunakan di bidang studi organisasi tidak diketahui. Ini tidak berarti bahwa langkah-langkah tersebut harus unstabil dan divalid, tapi kita tidak tahu alasan mengapa prosedur untuk menentukan stabilitas dan validitas jarang digunakan. Hampir pasti karena biaya dan waktu yang mungkin terlibat. Seperti itu yang dapat saya presentasikan. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf, saya akan lebih belajar lagi. Thank you semua, sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga